Selamat siang kepada Pak Dharma dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvin Prasetyo dengan NRP 5017 dari Teknik Geofisika Angkatan 2024, kelas analisis digital analisis data digital geofisika B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk running terkait filtering dan juga smoothing untuk data SP dan MT. Dikarenakan pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai filtering dan smoothing, apalagi di pertemuan sebelumnya kita membahas smoothing terkhususnya pada movie average. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba percobaan di mana mengaplikasikan filtering dan smoothing pada data yang sama, yaitu pada data MT dan data SP. Oke, sebelum kita memulai masuk ke data MT dan data SP-nya, di sini kita bisa flashback terlebih dahulu terkait materi kita minggu kemarin, di mana kita sudah mempelajari mengenai smoothing. Ini untuk data sintetik data yang kemarin kita buat, di mana sebelum ada smoothing datanya itu sangat-sangat spiky atau kita tidak bisa membaca data yang trennya secara lebih jelas. Bisa trennya itu di sini, bisa naik langsung ke sini, bisa juga trennya seperti ini. Nah, jadi maka dari itu untuk melihat datanya lebih jelas kita melakukan smoothing dengan menggunakan moving average. Oke, saya izin menjelaskan bahwa moving average sendiri adalah teknik di mana merata-rata beberapa data sehingga mendapatkan data baru dengan harapan dapat memperhalus sinyal yang spiky seperti ini. Nah, ini dia sebelum di filtering smoothing. Nah, ini setelah di filtering smoothing. Nah, untuk kemudian sendiri di sini kita dapat lebih jelas melihat hasil dari atau tren anomali pada data yang kita buat. Nah, tentunya smoothing moving average sendiri sangat dipengaruhi oleh window size. Window size sendiri merupakan jumlah titik yang ingin kita rata-rata menjadi satu titik. Nah, semakin besar nilai window size, maka akan semakin bagus pula atau semakin halus pula tren kita. Nah, bisa kita ubah di sini menjadi 50. Maaf. Nah, misalnya kita ubah jadi 50, nah datanya itu jadi jauh lebih halus, tapi dengan catatan di sini ada banyak data yang dikorbankan, karena semakin banyak window size atau semakin besar nilai window size, maka data yang hilang akan semakin besar pula. Nah, kenapa seperti itu? Seperti kita tahu bersama bahwa moving average itu dia merata-rata beberapa titik untuk mendapatkan titik yang baru sehingga data kita bisa jadi lebih optimal. Nah, bila window size-nya 50, maka di sini akan hilang 50 data menjadi satu data. Makanya datanya di sini menjadi lebih kecil. Seperti itu, Pak. Oke, demikian untuk flashback-nya. Mungkin kita bisa langsung saja ke codingan untuk data SP dan MT-nya. Oke, terlebih dahulu pada hari ini saya akan melakukan codingan untuk data SP terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke untitled-nya atau untuk sesi coding untuk data SP dan MT-nya. Nah, di sini terlebih dahulu kita seperti biasa kita harus import untuk library apa saja akan kita gunakan. Import by SNP. Kemudian kita akan mencoba pandas untuk persamaan yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan import juga matplotlib. SPLT. Berikutnya kita akan menggunakan butter
Sebentar, kita tunggu dia running terlebih dahulu. Sebenarnya agak ada typo di sini. Oke, di sini udah ke import semuanya. Nah, nextnya kita akan membuat file path, atau kita akan membaca terlebih dahulu file path dari data SP. Nah, oke, sebelum saya ingin menjelaskan Bapak bahwa di sini saya akan terlebih dahulu melakukan filtering band pass, low pass, dan high pass pada setiap masing-masing data. Baru habis itu saya akan menjalankan moving average yang tujuannya adalah membandingkan, seperti itu Bapak. Ini string. Maaf, Bapak ada sedikit gangguan. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu tadi seperti saya katakan. Nah, sebelum membacanya kita harus memastikan juga bahwa data yang kita gunakan itu harus sudah ke-upload di dalam environment Jupyter Notebook-nya sendiri, seperti itu. Oke, kita bisa tes. Oke, datanya udah bisa kredit. Oke, kita bisa lanjut saja. Nah, berikutnya saya akan memilih lintasannya. Saya akan di sini akan menggunakan lintasan 8 atau lintasan terakhir jika saya tidak salah. Nah, di sini kita mengambil sheet name-nya itu line 8. Nah, kita mendefinisikan habis itu fungsi untuk read Excel-nya. Tes bisa. Sepertinya ada incomplete input di sini. Oke, sebentar. Oke, incomplete inputnya di sini kita lupa untuk memberikan kurung. Oke, jadi ininya agak typo juga. Oke, sebentar, ada error. Oke, sini ada error. Harusnya Excel X sorry, untuk ini ada seperti itu. Oke, ini udah benar harusnya. Oke, next kita akan menyesuaikan nama kolom jika berbeda. Nah, di sini kita akan mendefinisikan untuk X-nya atau X dari data SP-nya itu dia div ilog. Pick values CSP.
juga. Nah, next kita akan memberikan sampling interval spasial dengan cara ini. Oke. dx sama dengan p.min dan p.diff. Oke. Nah, setelah memberikan sampling interval spasial, kita akan memberikan sampling frekuensinya. Nah, di mana untuk frekuensinya di sendiri rumusnya adalah fs sama dengan 1/dx. Oke. Kita kasih judul aja biar lebih tertata. Misalnya ini kita berikan penyesuaian nama kolom. Ini kita misalkan dia sampling interval spatial. Kemudian untuk ini kita misalkan spatial sampling frekuensi. Oke, next kita akan coba terlebih dahulu apakah ini berhasil. Kita misal print dx sama dengan koma dx, print fs sama dengan fs. Berhasil. Oke, ini dia udah keluar untuk sampling intervalnya dan juga sampling frekuensinya. Dimana sampling intervalnya sendiri itu nilainya 2 dan fs nya adalah 0,5. Oke, next ya kita akan plot untuk melihat original data terlebih dahulu. X, SP, colornya kita warna black aja, line width-nya kita buat kayak seperti biasa 1,5. Oke, PLT title-nya kita berikan nama original SP data line 6. Itu kita berikan namanya distance. Gridnya kita nyalakan gridnya. Kita show aja. Oke, harusnya di sini bisa. Oke, ada typo dikit. Oke, ini dia adalah typo. Ini dia original data untuk line 8.
atau juga SP datanya. Nah, untuk melakukan filtering kita kan harus terlebih dahulu mengetahui frekuensinya, sedangkan pada data awal ini kita tidak ada menyangkut pautkan terkait frekuensi. Nah, next ya kita akan melakukan FFT untuk mendapatkan spektrum untuk analisa terkait cut off dari low pass, high pass. Setelah itu kita juga bisa menemukan nilai cut untuk dari band passnya. Oke, ini FFT spektrum. Misalkan N sama dengan len SP. Karena di sini yang ingin kita FFT kan nilai dari SP-nya itu. Oke. Next kita akan FFT values dengan np dot FFT SP. Nah, kita akan mendefinisikan pula juga untuk frekuensi aksesnya. Kita tulis frekuensi akses frek fp dot ft dot ft frek n d sama x. Oke. Nah, D-nya itu adalah dx yang ini, itu sampling intervalnya. Nah, di sini dia akan mengubah dari nilai n ini menjadi nilai frekuensi. Nah, setelah itu kita akan mengubah untuk nilai dari mendapatkan nilai amplitudenya. Oke. Sini kita misalkan amplitude spektrum, amplitude sama dengan np dot absolute dari FFT underscore values dibagi dengan nilai n. Oke. Next kita akan mengambil frekuensi positif aja. Oke. Positive frequencies only. Positive underscore dx dengan frek dari 0. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita mendefinisikan frekuensi positif dengan frek positif dx. Nah, untuk amplitude positif kita buat amplitude positif dx. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai frekuensi serta amplitudenya untuk nilai FFT-nya, di mana kita sudah mengubah dari frekuensi, kita sudah meng-FFT-kan nilai SP-nya atau SP-nya. Terus amplitude kita juga sudah mendapatkannya dari FFT values dibagi dengan nilai n yang didapatkan dari len nilai SP-nya ini. Sekarang kita akan ngeplot untuk mendapatkan spektrumnya.
Oke, untuk plotnya PR title-nya itu APT kita labelnya kita buat special frequency. Good. True. Show. Nah, ini harusnya menampilkan nilai dari spektrumnya untuk kita analisis cut sensitivity atau cut off sensitivity. Nah, ini dia untuk FFT-nya. Dimana bisa kita lihat bahwa dia itu frekuensinya dominan ada di bawah 0,05. Nah, apabila dari analisis saya, menurut saya pribadi, sebenarnya untuk filtering yang pas untuk ini itu kita menggunakan yang namanya low pass, karena dia itu dominan di frekuensi yang rendah untuk amplitudenya. Nah, namun untuk melihat perbandingan saja, kita akan melakukan filtering ketiga-tiganya dan kita akan membandingkan juga nilai SNR-nya untuk membuktikan bahwa hipotesis awal saya itu lebih cocok menggunakan low pass. Oke, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu untuk filtering functionnya. Bisa next saja di sini. Filtering function. Oke, fs type dan order. Oke, untuk decrease kita gunakan 0,5 dikalikan fs if since things
Oke, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan maksud dari codingan ini. Oke, bisa kita lihat bahwa fungsi ini dari awal kita mendefinisikan untuk butterfilter filter, di mana butterfilter filter sendiri digunakan untuk melakukan proses filtering sinyal menggunakan butterburst filter. Filter ini digunakan dalam pengolahan karena memiliki respon frekuensi yang halus tanpa ripple pada passband. Nah, data di sini adalah data sinyal yang akan kita filter. Cutoff sini merupakan frekuensi cutoff filter, FS merupakan frekuensi sampel, kemudian B-type merupakan jenis filter yang akan digunakan, bisa low pass, high pass, band pass. Kemudian untuk ordernya adalah nilai defaultnya 4. Nah, berikutnya adalah kita menghitung frekuensi Nyquist, di mana rumus adalah setengah dari Fs, di mana frekuensi Nyquist diperlukan karena butter menggunakan frekuensi cutoff yang telah dinormalisasi terhadap frekuensi Nyquist. Nah, berikutnya ada if resistance. Di sini tujuannya adalah untuk memeriksa apakah benar parameter cutoff-nya itu berupa data, daftar, atau pasangan nilai. Nah, biasanya digunakan pada bandpass. Oke. B, A ini B-nya itu pembilang, A itu penyebut. Nah, seperti itu. Nah, next kita akan ke penghitungan untuk sinyal to ratio, karena di sini parameter untuk mengukur filternya bagus itu adalah si SNR-nya seperti itu. Oke, langsung saja kita jalankan untuk signal noise to ratio-nya, dimana kita bisa judul estimated SNR function def compute signal score power bersama dengan np.nan dikuadratkan noise itu source power. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan untuk dari SNR-nya, di mana di sini kita menggunakan persamaan logaritma persamaan SNR yang menggunakan logaritma di mana sinyal dibandingkan dengan noise. Nah, di sini untuk sinyalnya kita definisikan sebagai signal power, di mana menghitung rata-rata dari yang terfilter. Kemudian di sini untuk noise, di mana noise adalah sisa dari yang original dengan filter atau selisih dari original dengan filter dikuadratkan juga. Nah, ini dia untuk nilai rumusnya. Kita coba run hasil. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan
filternya. Nah di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu low pass filter. Next kita akan melakukan untuk low pass, dimana terlebih dahulu kita akan harus mengetahui untuk cut off-nya. Nah kalau menurut saya pribadi cut off-nya itu dia ada di sekitar angka 0,2 atau 0,3 lah bisa. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini frekuensinya itu mulai dominan di sini, dominan tinggi itu bisa, atau di sini lah. Timah yang lain itu mulai tinggi di sekitar sini. Nah di sekitar sini kalau misalkan kita tarik garis, nah itu kan hasilnya 0,2. Nah sehingga bisa kita ini low pass filter, mana LPF score cut off sama tadi 0,02. Nah untuk SP LPF nya, nah di sini kita sudah menggunakan Butterworth filter tadi, mana butter score filter, cut off sama dengan off berdasarkan FS, dimana untuk di type nya atau butter filternya kita menggunakan low. Next kita akan compute SNR dari LPF ya. Kita misalkan signal noise ratio nya itu sebagai SNR LPF. SNR estimate next kita akan upload figurnya. Plot akan plot. Compare slidernya itu
ini dia untuk low pass filter SNR ya, dengan cutnya itu 0,02. Nah ini kan dia sinyal noise to ratio-nya lumayan tinggi di sini sebesar 13,17. Nah ini membuktikan bahwa hasil low pass-nya itu berhasil gitu, benar dia seperti itu. Oke, next kita akan ambil untuk high pass, dimana sebenarnya sama saja, cuman di sini karena kita menggunakan B-type yang berbeda, kita akan mengubah untuk terkait misal di sini LPF menjadi HPF untuk pendefinisian awalnya biar tidak bingung. Namun sepertinya akan coba saya coding satu-satu saja biar lebih jelas tampak perbedaannya. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu cut off-nya. Nah, untuk high pass-nya kan kita kan ingin mengambil frekuensi yang di sini, kan. Nah, alasan tadi kenapa saya mengatakan kalau high pass itu tidak cocok, tentunya karena kita tidak ingin kita itu cuma mengambil yang di sini, yang di frekuensi rendah saja. Nah, apabila kita menggunakan high pass, yang otomatis high pass kan dia melewatkan frekuensi yang lebih tinggi dari cut off. Nah, apabila saya ambil yang di sini semisalnya, otomatis dianya juga pasti akan mengambil frekuensi rendah yang bisa dikatakan sebagai noise. Makanya menurut saya pribadi itu tidak cocok. Cuman kita kan saja praktikan untuk sinyal. Kita lihat nilainya, misal tadi cut off-nya 0,05, _score HPF sama dengan filter filter. Nah, misal SP sama cut off HPF. Di type di sini kita ubah juga. Tadi kita kan menggunakan low, sekarang kita pakai yang high. Jangan lupa kita akan mengkalkulasi juga untuk SNR ya. Colornya misalkan kita bikin dia light gray. Ini untuk perbandingan saja. Saya ngeplot 2. Sebelumnya kan saya cuma ngeplot hasil dari low pass. Nah, disini saya ingin ngeplot juga untuk sinyal original. Dengan kita upload untuk grafik dari HPF nya atau high pass.
Oke, next. Title-nya. Oke. Nah, PLT ini kita copy aja. Nah, harusnya udah kelihatan semua. Oke, ini dia perbandingan untuk high pass filternya. Dimana memang dia menurut saya pribadi itu tidak sebaik dari low pass, karena seperti saya katakan tadi, kalau dia melewatkan frekuensi yang tinggi, sedangkan di sini target kita sendiri itu ada di frekuensi yang rendah, sehingga SNR-nya ya bakal tetap sama aja atau tetap tidak baik. Di sini SNR dengan nilai negatif, itu kan kita menggunakan nilai log. Nah, berarti bahwa noise-nya itu bisa lebih banyak, seperti itu. Oke, itu dia tadi. Nah, next kita akan menggunakan bandpass. Oke, untuk bandpass sendiri dia kodingannya sama saja sebenarnya, cuman akan ada perbedaan untuk dinilai cutoff-nya. Bisa kita copy saja yang ini. Oke, kita copy. Nah, bandpass itu dia misal ini kita ubah. Nah, misal kita udah memiliki rentang di sini kan. Nah, misal saya di sini ingin mengambil dari 0,0001 ke sampai 0,002. Oke, misal 01 sampai 0,002. Oke. Nah, sini kita tentunya bakal kita ubah juga ke bawahnya. PF cut off, PF, kemudian type-nya kita ubah dengan nama band. Oke, kita harus make sure kalau di sini udah berubah semua. Nah, untuk SNR-nya sebenarnya sama saja. Ini kita misal ubah untuk yang bandpass, kita ubah dengan green, kemudian labelnya bandpass. Oke, putaran. Nah, ini dia untuk hasil dari bandpassnya. Oke, sudah seperti ini. Oke, ini ada salah. So BPF di sini. Nah, bandpassnya di sini. Oke, nilainya juga jelek SNR ya. Oke, nilai SNR-nya mungkin di sini saya bisa ubah sedikit dulu. Ini. Nah, ini SNR-nya malah lebih jelek karena mungkin tadi kita ngasih dia cut off di 0,02, tapi itu memotong cut off-nya kan 0,001. Nah, bisa jadi di frekuensi di bawahnya 0,01 itu dia masih memiliki data yang
lebih dominan lagi, karena kita lihat trennya dia semakin ke atas semakin tinggi kan. Nah otomatis bisa jadi membentuk frekuensi dominannya, sehingga bisa menyebabkan noise-nya itu tetap masuk dengan sinyal yang lebih sedikit seperti itu. Nah, next ini dia untuk perbandingannya dari ketiga ini. Kita bisa melihat sendiri bahwa ternyata yang paling optimal itu adalah menggunakan low pass. Dengan catatan kita harus melihat dahulu di spektrumnya datanya itu dominan di mana. Berarti itu. Oke. Next kita akan melakukan filtering juga untuk yang empty datanya, mana maksudnya kita definisikan empty sama dengan empty dot, kalau datanya bentuknya dat kita buat dia txt. Nah, data empty dot dat. Sama dengan learn empty. Nah, kita akan mendefinisikan untuk interval sampling. Kita asumsikan bahwa dia itu nilainya 1. Nah, untuk frekuensi samplingnya kita menggunakan 2048 per dt, dan P nya sama dengan np.range n. Nah, kita akan ngeplot untuk original datanya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sih data dari MT nya. plot t, nanti colornya kita bikin dia black. Original empty data Oke, ini dia untuk original empty datanya. Sampelnya ada sekitar 8000 lebih dengan berada di amplitude start dari minus sini sampai ke sini. Nah, tentunya seperti biasa setelah itu kita akan melakukan yang namanya FFT. Nah, kita akan lakukan FFT spectrum. Nah, kita lakukan dulu terlebih dahulu FFT nya. FFT values sama dengan np.ft dalam kurung. Nah, kita ubah, tadi kan pakainya SP, sekarang kita empty. Nah, frekuensi aksisnya frek p t frek n, d sama dengan dt.
dibagi dengan n. Nah, kita akan mengambil juga untuk sama seperti yang tadi, kita akan mengambil positif aja. Dan untuk PLT nya kita bisa copy aja. Sorry, untuk yang ini. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, ini dia untuk efeknya. Dimana di sini kita bisa lihat bahwa dia itu sangat-sangat berada pada frekuensi yang sangat-sangat kecil ya. Jadi bisa saya katakan sebenarnya untuk filter yang paling pas untuk data ini sebenarnya harusnya low pass lagi menurut saya. Nah, nextnya kita langsung apply filter biar tidak lama, langsung saja saya ini kan. Oke, kita terlebih dahulu harus definisikan terlebih dahulu function ya. Copy saja, namun akan ada beberapa hal yang berubah di sini. Karena dari nggak perlu ya. Oke, ini sama saja. Nah, oke,
filternya udah. Nah tapi untuk running itu kita terlebih dahulu harus yang namanya runningnya berurutan ya, biar scenario itu filter functionnya akan menghitung khusus untuk yang kita tuju. Oke, next kita akan ke lopasnya. Nah, tadi kan udah didefinisikan juga sebenarnya. Nah, lopasnya misal cut off-nya saya bikin 0,1. Oke. Karena next kita akan lanjutkan lagi bandpassnya, low passnya sorry. Ini oke, yang benar. Oke, ini juga udah benar. Nah ini untuk while labelnya kita ubah labelnya misal number. Oke, di sini kita ubah ya, anti LPF dengan LPF cutoff anti kita oke. empty ininya juga kita harus perhatikan, kita di sini menggunakan empty dan oke sangat empty oke ini udah sangat empty oke coba kita jadi kesalahan sebenarnya. Sorry. Ini dia untuk low passnya sebenarnya sangat jelek karena data yang digunakan juga, karena kita kan low passnya itu startnya dari 0,01 ya, dimana 0,01 itu dia nilainya di sekitar sini, masih banyak noise nya. Coba kita geser lagi misal ke 0,001. Seperti tadi nggak mampu ya. Oke, channelnya jadi lebih tinggi juga kita tadi. Oke, ini dia untuk cut off nya. Sebentar. Oke baik Pak, kurang lebih itu untuk low pass. Sekarang kita ke high pass aja langsung. Copy aja sama kayak tadi. Ntar kita bandingkan kira-kira mana yang bagus. Ini kita seperti biasa kita ganti dia empty. Kita cepat sorry empty high oke.
Oke, ini dia untuk high passnya. Dia sebenarnya lebih baik. Dari low pass. Duga awal saya salah. Ini dia. Oke. Sebenarnya harusnya ada kesalahan di sini di codingan saya. Nah, periksa terlebih dahulu. Oke, di sini tampaknya data untuk MT-nya di sini ada sedikit perbedaan dari awal konsep, dimana kan seharusnya apabila kita menggunakan low pass pada itu lebih cocok kan. Nah, tapi ternyata di sini ketika saya mencoba untuk menggunakan high pass, dia lebih bagus untuk sinyal noise ratio-nya. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh pertama FFT tidak selalu menunjukkan sinyal, tapi juga bisa menunjukkan drift atau noise, sehingga bisa jadi pada datanya ini dia lebih cocok menggunakan high pass karena memang frekuensi atau frekuensi band itu berada di setelah di sini, di sekitar sini itu hanya merupakan drift seperti itu. Oke, next kita akan coba ke band pass. Oke, band pass saya copy saja untuk ini. Dan tadi kita kan misal dari 0,001 sampai ke 0,02. Oke, dan sebentar ada error, terus periksa terlebih dahulu. Oke, baik, ini dia untuk band passnya sepertinya jelek juga untuk SLR-nya. Dia hanya di 3,4. Jadi simpulkan bahwa di sini cocoknya dia menggunakan high pass sebenarnya. Karena di sini kita belum tahu sebenarnya untuk range frekuensinya itu berapa. Nah, lebih baik menggunakan high pass saja. Oke, next kita akan langsung ke untuk moving average. Karena saya akan panggil dulu untuk MT datanya. Ya, sorry, terus spotting. Saya panggil lagi MT. Nah, oke, kita akan langsung ke moving average. Dimana di sini MT datanya udah kita load. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa moving average itu sangat berpengaruh ke window size. Average, dimana window size-nya misalkan kita pakai 7000. Oke, untuk SMA atau movie average-nya bagusnya itu ini series MT. Sebenarnya nggak perlu.
size. Dan ini terapi kita ikan aja. Oke. Oke. Coba plot figure. PLT title-nya kita namakan empty data the moving average. Ya, ada salah dikit di sini. Oke. Oke, sorry. Ini harus T. Nah, ini kita bisa lihat empty datanya ketika windownya 7000 dia udah mulai menghalus. Ini sudah mulai berhalus. Nah, trennya juga udah mulai kelihatan dibanding sebelumnya. Nah, namun ketika misal nih kita ganti dengan kita gedein lagi 10 kita dari sini 7000.
Misal di sini saya copy, saya bandingkan dengan yang lain. Misal 10.000. Nah, datanya bakal trennya lebih smooth, tapi kita lihat kedua perbedaannya. Di sini datanya makin berkurang. Nah, itu sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa dikarenakan moving average itu dia konsepnya merata-ratakan beberapa titik menjadi satu titik, otomatis data yang akan ada setelah dia moving average akan berkurang. Seperti itu. Oke. Next kita akan ke SP. SP-nya kita akan moving average juga. Oke. Kita ambil aja ini. Kemudian ini. Nah, kan data sebelumnya. Nah, untuk ini langsung saya copy saja. Oke. Oke. Nah, kita tinggal ubah. Kita ganti jadi SP terus X SP X SMA dengan judulnya kita ubah, misal SP data terdis. Oke. Dan untuk labelnya kita ubah dengan X labelnya kita samakan dengan ini. Sorry. Oke, ini dia. Oke, langsung aja kita run. Kita misal pakai datanya 10.000 dulu nih buat SP-nya. Tapi terjadi jadi belum kelihatan, sorry, ada kesalahan. Nah, kira-kira alasan kenapa dia hilang. Nah, di sini kita coba otak-atik di window-nya. Siapa tahu kita terlalu merata-rata sehingga datanya jadi hilang. Kita pakai 10. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, jadi datanya SP-nya ini bisa dibilang datanya dikit, tidak sampai sebanyak yang empty yang saya pakai. Nah, setelah itu kita misal coba bandingkan lagi moving average-nya dengan window yang lebih sedikit. Misal window-nya 5 kali ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat memang dia lebih smooth. Dia tidak lebih smooth dari yang ini. Untuk trennya itu masih tidak berbeda jauh dari yang awal, tapi datanya di sini lebih banyak ketimbang yang 10 tadi. Karena balik lagi bahwa moving average dia merata-rata beberapa titik menjadi satu titik, sehingga datanya dapat berkurang. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang kita bisa dapat di sini bahwa untuk filtering di sini dan smoothing memiliki tujuan yang berbeda. Nah, untuk dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa proses filtering dan smoothing merupakan tahapan penting dalam pengolahan tentunya. Nah, keduanya memiliki fungsi atau cara kerja yang berbeda. Nah, filtering bekerja dengan menyeleksi komponen frekuensi tertentu sehingga noise yang berada pada rentan frekuensi itu dapat berkurang. Filtering sendiri terdiri dari 3. Yang pertama dari low pass, high pass, dan band pass. Nah, terus untuk menilai mana filter yang lebih bagus itu kita menggunakan sinyal to noise ratio untuk mendapatkan perbandingan yang jelas. Nah, sementara smoothing itu digunakan untuk menghaluskan fluktuasi data yang bersifat acak tanpa mengubah tren utama sinyal secara signifikan.
Smoothie menunjukkan bahwa variasi noise berfrekuensi tinggi dapat dikurangi sehingga pola data menjadi lebih mudah diamati dan dianalisis. Dengan demikian, kombinasi filtering dan smoothing itu dapat dijalankan dengan bersamaan dan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas data, mengurangi gangguan noise serta menghasilkan representasinya yang lebih baik untuk proses interpretasi dan analisis selanjutnya. Baik Mbak Tarma, demikian video penjelasan saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya minta maaf dan terima kasih banyak Pak telah menonton.